Pria ini melihat sosok pria misterius sibuk membenturkan kepalanya sendiri. Bahkan gerakan kepala itu semakin cepat. Ya, Tarjo yang melarikan diri mulai diteror oleh entitas gaib yang mengerikan. Sosok jin tinggi besar muncul tepat di belakang Tarjo. Pria itu terjatuh dan mundur ketakutan. Semua genteng ikut rubuh menimpa Tarjo yang kian melemah. Kaki Tarjo sampai terkena goresan benda tajam dan terbuka lebar. Ia berlari menjauh dan meratapi luka di kakinya yang menganga. Tiba-tiba sosok iblis muncul dari dasar tanah dan merangkak mendekati Tarjo. Terlihat tiba-tiba datang Indah membangunkan pria itu yang bersembunyi di gudang pabrik genteng. Di sisi lain terlihat jam 9 pagi. Retno baru bangun tidur setelah mendengar suara rintihan sang ayah. Ia segera beranjak dari tempat tidur untuk memeriksa kondisi ayahnya itu. Pak Wiryo mengeluh sudah tidak tahan lagi merasakan sakitnya dunia. Ia berharap untuk bisa mati dengan mudah dan tenang. Retno meminta sang ayah agar tetap tenang dan berjanji akan membawanya ke rumah sakit esok hari. Wiryo justru memohon agar dirinya dibiarkan mati saja daripada hidup dengan penuh rasa sakit. Retno melihat Al-Quran di atas meja dan teringat harus mentalkin orang muslim yang sedang sekarat. Ia membimbing sang ayah untuk mengucap la ilaha illallah. Naasnya Pak Wiryo tiba-tiba diam sambil menoleh ke arah pintu. Retno sangat ketakutan melihat tingkah ayahnya yang sangat aneh. Seketika itu terdengar suara Ismi berteriak dari dalam kamarnya. Retno lari menghampiri anak Indah sang pembantunya itu. Ismi yang merengek baru saja mengalami mimpi buruk di mana Retno meninggal dunia. Retno menenangkan hati Ismi dan meletakkan kepalanya di pangkuan. Saat Ismi mulai tenang, tiba-tiba listrik di rumah mati seketika. Retno hendak pergi mengambil lilin, namun Ismi tak mau ditinggal sendirian. Retno terpaksa menemani anak itu. Namun anehnya sosok Ismi yang lain muncul dari luar kamar. Ismi yang asli bertanya apa yang sedang dilakukan Retno di kamarnya. Ternyata sosok iblis peliharaan Pak Wiryo mendekati Retno untuk dijadikan inang selanjutnya. Terlihat Indah yang baru pulang pun memanggil Ismi yang berdiri di depan pintu kamar. Seketika itu Ismi jatuh pingsan bersama dengan sang iblis yang menghilang. Ternyata Retno mengalami ketindihan dan baru tersadar. Retno langsung menghampiri Ismi yang menangis kesakitan. Terlihat Indah memeriksa tengkuk leher anaknya itu yang penuh dengan luka lebam bernanah. Hingga terlihat karena Retno tak bisa tidur malam itu, Retno pergi ke rumah Pak Syafaat untuk mencari petunjuk. Retno pun bercerita kepada Pak Syafaat sejak bapaknya menikah dengan istri muda, kehidupan mereka berubah pesat hingga kematian ibunya. Hubungan kedua orang tua Retno masih belum membaik. Retno terus bertanya-tanya mengapa Allah menimpakan ujian yang begitu berat kepadanya. Padahal dulu Retno masih sering sholat dan mengaji. Lelah dengan cobaan yang terus datang, Retno memilih untuk berhenti melakukan ibadah lagi. Ia merasa tak didengar dan semua doanya tak pernah terwujud. Pak Syafaat memberikan buku ngaji Retno saat duduk di bangku kelas 6 SD. Ia meminta Retno untuk membaca ayat terakhir di buku ngajinya itu. Kamu pernah meninggalkan Allah karena kamu marah. Ternyata ayat terakhir yang dibaca Retno adalah Ad-Duha. Dalam ayat ketiga ditegaskan bahwa Allah tidak akan meninggalkan hambanya dan tidak pula membencinya. Pak Syafaat memujuk Retno untuk kembali beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sebagai manusia, Retno dirasa wajar saat merasa lelah dan kecewa. Namun Allah bukanlah seperti manusia. Allah akan selalu ada untuk semua hambanya yang beriman meski keimanan mereka hanya sebesar biji zarah. Ya, barang siapa yang berbuat kebaikan sebesar biji zarah, niscaya ia akan melihat balasannya. Retno menangis mendengar petuah dari Pak Syafaat dan memohon agar dibantu mengatasi ayahnya. Pak Syafaat mengambil kitab jin sembari menjelaskan karakteristik makhluk halus itu. Ia berkata bahwasannya mereka harus mengundang jin itu dan dicari tahu apa keinginannya. Setelah mendapat petuah dari Pak Syafaat, Retno pulang ke rumah untuk melakukan ritual pemanggilan iblis dengan berbagai macam campuran minyak atsiri. Ia mengaduk dan mencicipi cairan itu menggunakan jari kelingking. Setelah jadi, Retno membuka jendela kamar ayahnya dan duduk di depan jendela itu. Nampan sesaji diletakkan tepat di depannya. Tepat jam 12 malam, Retno komat kamit baca mantra. Ia mengulang mantra itu berkali-kali hingga angin berhembus kencang memasuki kamar. Meski ketakutan, Retno tetap melanjutkan bacaan mantra itu hingga nampan ikut berguncang. Tak berselang lama, getaran itu menghilang dan terlihat Pak Wiryo duduk di tepi ranjang bersama sosok iblis yang mengerikan bertengger di belakang tubuhnya. Retno memberanikan diri untuk bertanya siapa nama iblis dan apa keinginan iblis itu. Tak disangka iblis itu mengaku menginginkan Retno. Gadis itu menoleh ke belakang di mana ayahnya kembali tidur di posisi semula. Retno memastikan ayahnya tidur dengan pulas. Ia menghampiri pria itu dan terjadi hal mengerikan. Retno yang ketakutan lari keluar di mana sosok iblis itu lenyap dalam sekejap mata. Hingga pagi berikutnya terlihat Retno menemui Pak Syafaat untuk menceritakan apa yang terjadi tadi malam. Retno mengaku berkomunikasi dengan jin milik bapaknya yang membuat Pak Wiryo tak bisa meninggal dunia. Pak Syafaat berjanji hendak membantu Retno malam nanti. Di waktu yang sama terlihat Indah diam-diam pergi ke kandang sapi dengan membawa makanan dalam rantang. Ia menemui dan membangunkan Tarjo yang tertidur lemah dan kelaparan. Terlihat sembari menyantap makanannya, Tarjo mengucapkan terima kasih karena Indah mau menolongnya. Tarjo menceritakan kejadian tak masuk akal di mana pisau pembunuh Wati tiba-tiba ada di dalam rumahnya. Selama ini ia tak pernah membunuh apalagi sampai menusuk tubuh
seorang wanita. Indah terisak menangis sambil mengucap kata maaf. Tarjo semakin bingung melihat tingkah gadis itu di depannya. Ternyata di malam saat Wati berjalan pulang sendirian, Indah membuntuti wanita itu dan menyerang Wati. Setelah menyerang Wati, Indah membalut pisau itu dengan kain dan sengaja disembunyikan di dapur rumah Tarjo. Mendengar hal itu, Tarjo ikut menangis dan langsung murka sambil menyerang Indah. Namun tak lama, Tarjo mulai merasakan sakit perut yang melemahkan tubuhnya. Tak disangka, makanan yang diberikan Indah sudah dicampur dengan racun mematikan. Tarjo mengerang kesakitan sampai memuntahkan darah sebelum akhirnya meninggal dunia. Indah meminta maaf dan berkata jika ia terpaksa melakukan semua itu untuk menyelamatkan putrinya. Ia pun lari kencang setelah merapikan rantang dan menghilangkan jejak racun di sana. Terlihat Bugiem histeris mengetahui jasad putranya ditemukan tak bernyawa. Retno turun datang ke kandang sapi di mana Tarjo sudah meninggal dunia. Hingga malam harinya terlihat Indah merawat luka bakar di tubuh anaknya yang semakin melebar ke seluruh tubuh. Saat itu Retno meminta Indah dan Ismi untuk berdiam diri di dalam kamar karena Pak Syafaat hendak mendoakan Pak Wiryo agar bisa meninggal dunia dengan tenang. Indah terlihat tak tenang dan mulai merencanakan sesuatu hal yang buruk. Pak Syafaat menyiapkan air kembang di dalam gentong dengan gayung dari patok kelapa. Tubuh Pak Wiryo dibaringkan di atas meja dan menengadah ke arah langit. Pak Syafaat meracik ramuan khusus sebagai penanda jika ritualnya berhasil. Air dalam gelas itu akan surut dengan sendirinya. Saat ritual berlangsung, Indah terus memperhatikan dari balik jendela. Sembari mengawasi keadaan sambil berdoa, Pak Syafaat meminta Retno untuk menyiram tubuh Pak Wiryo dengan air kembang. Tak berselang lama, tubuh Pak Wiryo mulai kejang-kejang seperti sedang kesakitan. Retno sempat terdiam ketakutan. Pak Syafaat memaksa Retno untuk terus mengguyur tubuh Pak Wiryo dengan air kembang itu. Di waktu yang sama, Ismi berteriak memanggil ibunya. Anak itu merintih kesakitan hingga tak sanggup menahan rasa sakitnya lagi. Indah segera memeluk tubuh kecil Ismi yang semakin lemah. Sementara itu, jasad Pak Wiryo terbaring melayang di udara hingga membuat Retno terkejut bukan kepalang. Terlihat air dalam gelas langsung surut dengan cepat. Bersamaan itu, luka di tubuh Ismi pecah satu persatu dan mengeluarkan banyak darah. Jasad Pak Wiryo kembali tenang dan berbaring di atas meja. Naasnya si kecil Ismi tak kuat menahan penyakit hingga jatuh pingsan. Di sisi lain, Pak Syafaat memeriksa tubuh Pak Wiryo yang sudah tak bernyawa. Ia mengucap hamdalah karena ritual berhasil dilakukan sesuai keinginan. Namun tiba-tiba Indah menghampiri Retno dengan membawa pisau. Ketika Pak Syafaat melihat hal itu, ia langsung mendorong tubuh Retno. Tiba-tiba tubuh Pak Syafaat diserang Indah dengan pisau tajam hingga akhirnya meregang nyawa. Indah menangis sembari menjelaskan pada Retno jika ia melakukan semua itu untuk Ismi. Tak tahan memendam semua rahasia, akhirnya Indah mengungkapkan bahwa Ismi adalah adik kandung seayah dengan Retno. Ternyata waktu dulu Indah kepergok hamil besar setelah digauli oleh Pak Wiryo. Hal itu tentu membuat Bu Wiryo semakin murka. Apalagi Pak Wiryo sudah tua dan punya istri dua. Ternyata tabiat Pak Wiryo terlalu liar hingga tak bisa meredam nafsu birahinya sendiri, padahal itu pembantunya sendiri. Saat itu Pak Wiryo berusaha menenangkan Indah yang menangis sesenggukan. Ia berjanji akan merawat anak Indah seperti anaknya sendiri. Tak terima dengan kelakuan Pak Wiryo, Bu Wiryo mendatangi seorang dukun untuk menyantet suaminya sendiri. Naasnya Pak Wiryo tak bisa diguna-guna karena memiliki pegangan yang sangat kuat. Jika mereka nekat mengirim teluh, maka penyakit itu akan kembali pada pengirimnya. Bu Wiryo beralih menyantet Ismi agar Pak Wiryo kena batunya dan berhenti menghamili wanita. Setelah kejadian itu, Ismi langsung jatuh sakit dan demam tinggi. Pak Wiryo tak tega melihat anaknya kesakitan, apalagi Indah selalu merengek minta bantuan kepada Pak Wiryo. Pria tua itu berjanji akan pergi ke Jogja untuk memindahkan jin pelindung ke tubuh Ismi agar anak terakhirnya bisa segera sembuh. Pagi itulah Pak Wiryo dan Bu Wiryo hendak pergi ke Jogja, namun mengalami kecelakaan sebelum sampai tujuan. Setelah Pak Wiryo meninggal, jin pelindung itu akan diturunkan ke anak sedarah. Indah berambisi agar jin Pak Wiryo turun ke Ismi. Ia sengaja menghabisi nyawa Wati dan Tarjo agar jin itu tidak berpindah ke mereka. Kini masih ada Retno yang menjadi saingan berat Ismi. Indah berusaha menghabisi Retno dan mengajarnya masuk ke dalam rumah. Retno menangkis tangan Indah dengan sekuat tenaga. Seketika itu Indah berhasil menyerang perut Retno dan membuat Pak Wiryo berguncang hebat. Indah memastikan gadis itu di depan mata. Ia menyerang dada Retno seiring tubuh Pak Wiryo yang terangkat ke udara. Wajah Retno berubah pucat di mana tubuhnya meregang nyawa. Anehnya Retno yang sempat meninggal dunia langsung bangkit kembali dengan tatapan mengerikan. Ternyata muncul sang iblis di sana. Pak Wiryo berteriak dari luar rumah agar Retno mengikrarkan dengan kerelaan hati untuk dijadikan induk semang. Pada akhirnya iblis itu berpindah ke tubuh Retno dan bangkit seperti sedia kala. Retno mencabut pisau itu dari dadanya sendiri dan berbalik menyerang Indah. Indah yang ketakutan mengunci diri di dalam kamar. Retno membenturkan kepalanya ke pintu kayu hingga tiba-tiba Retno muncul dan membuka pintu kamar lalu kembali menyerang Indah dengan membabi buta. Dalam kondisi penuh darah, Indah tak mampu lagi untuk melawan. Ismi berteriak kencang dari dalam kamar di mana sang iblis berbalik mengincarnya. Retno pergi ke kamar Ismi yang sakit dan Indah hanya bisa merangkak menuju ke kamar putrinya. Tak disangka Ismi duduk di pangkuan Retno dengan pisau yang menempel di leher. Sosok iblis
iblis ikut nimbrung di belakang tubuh Retno dan berbisik penyakit Ismi sebentar lagi akan hilang. Retno menyerang tangan Ismi hingga dari tangan itu keluar jarum dan rambut merah yang langsung ditelan oleh iblis peliharaan Pak Wiryo. Setelah usai melakukan perintah Pak Wiryo untuk menyembuhkan Ismi, kini iblis itu bersemayam di tubuh Retno dan membuat tubuhnya kebal terhadap berbagai penyakit. Retno langsung dihubungi polisi untuk melaporkan tabiat Indah yang tega membunuh keluarganya sendiri. Ismi berlari kencang memanggil ibunya, namun Indah harus mendekam lama di penjara dan film pun berakhir.